Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat semuanya, hari ini kita akan belajar tentang pengkajian secara holistik. Kenapa kita harus mengkaji secara holistik? Karena ingatlah, manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang secara utuh, tidak terpisah gitu ya. Karena secara fitrah manusia itu adalah sempurna dan seimbang. Hal itu dijelaskan di dalam Quran surat At-Tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya bentuk, yaitu sempurna. Begitu juga dalam penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dari saripati tanah nih awalnya, kemudian menjadi mani, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, diberikan tulang belulang, kemudian dibungkus lagi dengan daging. Kemudian setelah itu pada usia setepatnya 120 hari Allah menyempurnakanlah kejadian kita manusia dengan meniupkan ruh ke dalam diri kita gitu. Kemudian dan dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Nah ini, jadi intinya manusia itu tidak hanya terdiri jasad saja atau fisik saja, tetapi manusia memiliki ruh atau nafs. Nafs itu ketika ruh itu sudah bercampur dengan jasad jadi nafs. Kemudian disimpan di qalbu, dan Allah memberikan akal sehingga manusia harapannya bisa menjadi ulil albab gitu ya. Nah, aspek ini ketika di breakdown di dalam keperawatan holistik ada namanya BPK-SKS, Bio, Psiko, Kognitif, Sosial, Culture, dan Spiritual. Nah, inilah nantinya yang akan kita kaji secara mendalam gitu ya. Selain itu juga kita akan mengkaji aspek-aspek yang kiranya menyebabkan pasien itu sakit. Karena ini adalah aspek-aspek yang akan menjadi akar penyebab penyakit dari pasien. Tujuan pengkajian adalah untuk menemukan permasalahan atau penyebab permasalahan yang ada pada pasien ya, sehingga nanti kita bisa memberikan intervensi yang tepat gitu. Nah, ini adalah beberapa hak tubuh yang sering terlupakan. Ini akan menjadi penyebab dari penyakit jika kita tidak atasi. Maka meskipun kita pasiennya sudah sakit, maka kita kaji ini. Siapa tahu memang penyebab sakitnya itu mungkin karena aspek tidurnya ya. Ini nanti masuk ke dalam pola istirahat. Kemudian exercise, pola aktivitas, nutrisi, pola nutrisinya seperti apa. Jadi ini perlu kita gali lebih detail lagi. Oke, langsung saja. Yang pertama untuk data diri ya. Yang perlu diisi data diri ini sudah cukup jelas, ada nama, alamat, tanggal lahir, golongan darah, jenis kelamin. Dan kemudian yang kedua adalah gejala dan riwayat kesehatan. Ada 5 kategori. Yang pertama adalah keluhan utama. Bedanya apa keluhan utama dengan keluhan saat ini? Jadi keluhan utama itu adalah keluhan yang sering dialami pasien setiap hari. Misal ketika mau tidur itu sulit mau tidur. Kemudian yang kedua itu biasanya dia misal bangun tidur kok kakinya kesemutan atau pegel-pegel capek gitu ya, sulit untuk digerakkan. Itu keluhan utama. Bedanya apa dengan keluhan saat ini? Keluhan saat ini adalah keluhan yang dirasakan ketika bertemu dengan tenaga kesehatan atau datang ke klinik. Jadi bisa jadi keluhan saat ini itu beda dengan keluhan utama. Pada saat datang klinik dia kan tidak mengalami kesulitan tidur, kan dia mengalaminya ketika malam ya kan. Kemudian bangun tidur dia sakit kakinya, itu keluhan utama. Tapi saat ini dia tidak mengalami itu gitu. Jadi keluhan saat ini apa? Misal hanya pegel-pegel di pundak. Makanya 2 hal ini perlu dikaji, keluhan utama dan keluhan saat ini. Kemudian ada riwayat penyakit. Ini juga penting untuk kita lakukan pengkajian, karena siapa tahu pasiennya memiliki riwayat penyakit yang menular. Itu akan membahayakan pada diri kita ataupun orang lain. Jadi ini perlu kita kaji, tergantung bagaimana cara kita mengkomunikasikannya sehingga tidak menyinggung perasaan pasien. Kemudian riwayat penyakit keluarga, ini juga perlu kita lakukan pengkajian ya. Kemudian riwayat pengobatan, selama ini menjalani pengobatan apa itu. Kemudian pola nutrisi ya. Pola nutrisi maksudnya adalah makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita.
jenisnya apa, misal makanannya apa, minumannya apa, itu. Misal contoh sering makan nasi nih, hobi makan nasi, gorengan, ya kan? Kemudian atau malah justru orangnya baik, bagus. Misal suka mengkonsumsi buah-buahan, itu ditulis nanti. Sehingga dari sinilah kita akan ketahuan orang ini ada masalah pada pola nutrisinya atau tidak. Kemudian intensitas, maksudnya adalah sering dan tidaknya. Ya, ini hampir sama dengan kuantitas, banyaknya. Kalau intensitas itu lebih sering atau tidak. Biasanya misal kalau mau makan itu sehari berapa kali. Kuantitas maksudnya apa? Intensitas ini juga perlu dikaji. Kenapa? Kita perlu tahu karena penyebab sakit biasanya juga karena intensitas makan yang terlalu sering, karena tidak memberi kesempatan khusus untuk istirahat, ya kan? Kemudian kuantitas terkait tentang banyak sedikitnya. Padahal Rasulullah itu lebih senang lapar daripada kenyang. Dan juga Rasulullah menyarankan kita untuk makan ketika lapar, kemudian berhenti sebelum kenyang. Ya, jadi kuantitas perlu dibatasi. Kemudian kualitasnya. Nah, inilah kita yang menyimpulkan nanti kualitasnya. Dari cerita pasien tadi, kualitasnya apa? Halal, thayyib, alami, atau hanya halal saja? Gitu, kita lingkari. Nah, inilah sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dan terdapat di bumi. Itu kata kuncinya. Ya, baik. Kemudian selanjutnya adalah tentang istirahat, ya. Jadi istirahatnya bagaimana? Ini berhubungan dengan tidurnya. Padahal Rasulullah itu di dalam Al-Qur'an ayat surat Al-Furqan ayat 47 mengatakan dialah yang menjadikan untuk malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Jadi intinya adalah siang itu untuk beraktivitas, malam untuk istirahat. Maka kita kaji berdasarkan surat ini, berarti pola istirahatnya bagaimana orang ini, pasien ini, gitu ya. Kita tanya waktunya kapan, ketika istirahat atau tidur itu siang atau malam. Itu. Kemudian intensitasnya seberapa? Maksudnya apa? Intensitasnya itu adalah sering dan tidaknya, atau intensitas lebih ke waktunya, berapa jam ketika tidur, ya. Kemudian kualitasnya seperti apa? Apakah tidurnya berkualitas atau sering mimpi buruk? Nah, pada saat tidur ini diceritakan, kita gali. Misal ketika tidur malah mimpi buruk, mimpi dikejar-kejar apa gitu. Ini nanti akan menjadi indikasi ada masalah pada pasien tersebut. Misal gangguan jin dan lain sebagainya, ya. Makanya kita gali terus datanya. Kemudian pola aktivitasnya. Bagaimana jenis aktivitasnya apa? Misal olahraganya apa gitu. Intensitasnya sering atau tidak, kualitasnya seperti apa, ini juga perlu kita kaji, ya. Jangan pasien ini sakit gara-gara kurang aktivitas, karena cuma makan dan tidur saja. Kemudian ibadah, ini sangat penting sekali, ya, karena kita harus gali juga ibadahnya, jenis ibadahnya apa aja toh, kita gali, biarkan pasien untuk cerita. Jadi intinya pengkajian secara holistik ini lebih ke pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka, sehingga pasiennya bisa bercerita. Misal ibadahnya, ibadah sunnahnya apa, wajibnya apa, di list. Jangan sampai nanti malah misal ditemukan ternyata pasiennya tidak mau ibadah. Nah, ini menjadi masalah, ya kan. Ini bisa menjadi temuan bahwa mungkin sebab sakitnya dia adalah karena ini. Karena sebab sakit itu ada dua, sebab kauniyah dan syariah, ya. Yang sebab kauniyah hukum sebab akibat, syariah akibat dari melanggar nilai syariat dalam Islam. Nah, ini kita gali, ya. Kemudian copingnya, maksudnya apa? Copingnya saat ini ketika sakit, persepsi terhadap sakit bagaimana? Apakah dengan sakit ini dia menyalahkan Allah atau dia menolak sakit ini? Nah, disinilah nanti kita akan mengetahui mekanisme coping dari seorang tersebut. Itu bagaimana mekanismenya ketika dia menghadapi sebuah stresor atau ketika dia menghadapi sakitnya ini, apa yang dia lakukan tuh, ya. Jadi intinya
ada beberapa hal yang perlu kita kaji, yang perlu kita tekankan. Kalau di dalam holistik ini, holistik secara Islam ini, kita lebih menekankan sebenarnya adalah aspek ibadahnya, aspek ruhiyahnya. Inilah yang membedakan dengan pengajian holistik pada umumnya, ya. Kita lebih tekankan pada hal-hal ini, gitu. Baik, demikian sedikit dari saya. Nanti ada form untuk diisi terkait tentang pengajian. Nanti silahkan bisa dioret-oret teman-teman sendiri di rumah. Baik, demikian kita cukupkan hari ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.